Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur malam hari ini masih dapat melaksanakan perkuliahan walaupun masih dilakukan secara daring. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan dapat ditangkap. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Nah, malam hari ini materinya berkaitan dengan desain atau prinsip desain. Mungkin akan kita bahas secara general berkaitan dengan desain perangkat lunak ataupun desain grafis, tetapi memang ini lebih ditujukan kepada desain perangkat lunak. Oke, jadi kriteria penting dari sebuah antarmuka ini adalah tampilan yang menarik. Kenapa? Karena seorang pengguna atau user, apalagi yang baru menggunakan sistem tersebut, yang akan bikin dia tertarik atau yang menjadi daya tarik itu adalah tampilannya. Jadi kalau tampilannya itu menarik, maka justru akan mendatangkan daya tarik sehingga nanti pengguna itu dapat menggunakan sistem tersebut. Nah, jadi memang dalam studi evaluasi sistem informasi salah satu yang berperan penting itu adalah kenapa sehingga orang atau kenapa sehingga pengguna itu menggunakan sistem atau tertarik menggunakan sistem, apalagi baru menggunakan sistem tersebut, karena melihat atau tertarik dengan tampilan yang dimiliki oleh sistem tersebut. Kalau misalkan sistem tersebut tidak menarik, maka mungkin kedepannya dia akan enggan untuk menggunakan, kecuali aplikasi yang sifatnya mandatori. Nah, aplikasi yang bersifat mandatori itu seperti apa? Aplikasi yang bersifat keharusan menggunakan, entah tampilannya menarik atau tidak, tetap harus menggunakan aplikasi tersebut. Misalkan saat ini bisa kita katakan bahwa tampilan dari Siakat itu tampilan yang sangat standar, masih menggunakan teknologi yang bisa dibilang tidak terlalu lama juga, tetapi tidak terlalu baru juga, dengan tampilan yang memang standar menggunakan warna-warna solid. Tetapi karena aplikasi tersebut sifatnya adalah mandatori atau keharusan, maka mahasiswa tetap akan menggunakan sistem tersebut, entah tampilannya menarik atau tidak. Berbeda dengan website kan tidak bersifat mandatori. Website STITEC misalkan, website STITEC tidak bersifat mandatori. Jadi mahasiswa mau buka ya terserah dia, kapan informasinya dibutuhkan dia buka, kapan atau misalkan tidak ada informasi yang update ya tidak dibuka lagi, atau tampilannya mungkin kurang baik, maka enggan juga untuk mengunjungi website tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang komponen antarmuka, ada beberapa antarmuka pengguna. Ini memiliki 4 komponen. Jadi komponen yang pertama adalah model pengguna. Kalau model pengguna ini berkaitan dengan model konseptual. Nah, model konseptual ini berkaitan dengan keinginan pengguna. Nanti dia akan memanipulasi informasi, kemudian memanipulasi proses yang akan diaplikasikan pada informasi yang diinginkan. Kemudian komponen yang berikutnya adalah bahasa perintah. Nah, bahasa perintah ini adalah bahasa nanti yang akan digunakan untuk memanipulasi model, atau bahasa nanti yang akan kita gunakan untuk atau ditempelkan pada aplikasi yang kita buat atau aplikasi yang kita gunakan. Nah, sebaiknya memang idealnya adalah dengan menggunakan bahasa alami, yaitu bahasa-bahasa yang memang dimengerti oleh pengguna. Komponen antarmuka yang lain adalah umpan balik. Nah, kalau umpan balik ini mungkin sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa umpan balik ini tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa misalkan instruksi yang diberikan oleh pengguna, apakah komputer sudah memahami atau komputer sudah menjalankan. Jadi misalkan kita mengirim email, kemudian setelah kita klik send atau klik kirim, maka nanti ada umpan balik, yaitu email Anda telah terkirim. Nah, kalau ada umpan balik seperti itu, pengguna kan menjadi yakin bahwa pesan atau email yang sudah dikirim benar-benar telah dikirim ke alamat tujuan. Nah, jadi komponennya seperti itu. Kemudian komponen yang penting juga adalah tampilan informasi. Nah, tampilan ini memang digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Nah, ini ada hubungannya juga dengan umpan balik. Umpan balik itu bisa berupa tampilan informasi.
Kita misalkan masukkan username, masukkan password, klik login, komputer atau aplikasi tersebut akan memberikan umpan balik kita berupa tampilan informasi, misalkan dashboard, profil, dan sebagainya. Kemudian kalau kita berbicara desain secara keseluruhan, ada dua jenis yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah system center design, dan juga nanti yang kedua adalah user center design. Jadi yang pertama, system center design ini adalah sebuah desain yang memang atau sistem yang didesain fokus pada teknologi. Jadi maksud dengan fokus pada teknologi itu seperti apa? Apakah bisa dibangun dengan mudah? Apakah bisa menggunakan platform tertentu? Jadi dengan kemudahan desain, kemudahan tools yang tersedia, ini kan yang akan menjadi daya tarik pengembang atau programmer untuk membangun sistem tersebut. Jadi fokusnya itu adalah pada kemudahan menggunakan tools. Jadi kemudahan menggunakan teknologi yang ada. Kita bisa bangun sistem tersebut kira-kira bisa menggunakan teknologi apa saja. Kita mau bangun website, kita butuh IDE, kita butuh CSS framework dan lain-lain. Apakah bisa dioperasikan dengan mudah atau tidak? Kemudian yang kedua adalah desain yang berpusat pada user atau desain yang berpusat pada pengguna. Nah, kalau user center design ini dia tidak fokus pada teknologi, tapi dia fokus pada task atau fokus pada tugas. Jadi dia terserah mau pakai teknologi apa saja, mau pakai bahasa pemrograman apa saja, yang penting desainnya itu memang harus sesuai dengan kebutuhan user, yaitu bisa memenuhi tugas-tugas yang akan dikerjakan pengguna atau juga mampu bekerja secara baik. Nah, ini berkaitan dengan kalau dikatakan ada mantranya itu adalah know the user. Jadi kita tahu keinginan user itu mau seperti apa. Terserah nanti kita misalkan mau gunakan bahasa pemrograman apa saja, mau menggunakan tools apa saja, itu adalah urusan pengembang. Yang penting desain ataupun hasil yang dihasilkan, hasil yang didapatkan itu memenuhi tugas dan juga kebutuhan user. Dan tentu saja berkaitan juga dengan kemampuan user nanti menggunakan aplikasi yang dibangun. Nah, kalau kita berbicara proses desain, kenapa desain menjadi sulit? Nah, kenapa desain menjadi sulit? Yang pertama adalah meningkatnya kompleksitas. Jadi memang harus kompleks buat ini, dan seterusnya. Tekanan pemasaran itu juga menjadi sulit. Kemudian banyak orang yang sering mempertimbangkan biaya dan tampilan desain pada faktor manusia. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Apalagi orang yang sering buat desain, kalau tahun ini dia buat 10 desain, tahun depan akan buat lagi desain mungkin yang sejenis, maka butuh kreativitas tambahan supaya desain yang baru dibuat itu tidak sama dengan desain-desain lama yang sudah pernah dibuat. Tekanan pemasaran ini juga biasanya ditekan pada oleh pemasaran, orang yang memesan kepada kita harus buat ini dan seterusnya. Kemudian yang menjadi perhatian juga berkaitan dengan pertimbangan biaya. Kadang orang pengen desain yang bagus, susah, tetapi biayanya pengen yang mudah, atau biayanya pengen yang murah dan sebagainya. Oke. Selanjutnya adalah prinsip desain. Prinsip desain secara umum yang pertama adalah sebaiknya menggunakan dialog yang sederhana, dialog yang natural. Dan ini berkaitan juga nanti mencocokkan tugas pengguna. Misalkan pengguna itu tugasnya untuk menginputkan data. Jadi sebaiknya perintah-perintah yang digunakan pada form menginput data ini adalah perintah-perintah atau bahasa yang memang natural, yang memang bahasa Indonesia yang baik misalkan. Kemudian hindari jargon atau technospeak. Jadi kenapa harus hindari seperti ini? Karena kita pada saat membuat aplikasi ini memang ditujukan untuk orang secara umum dengan tingkat pengetahuan yang berbeda, tingkat penggunaan komputer yang berbeda. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang sangat teknis, misalkan untuk menginput ini silahkan select bintang atau menggunakan query dan lain-lain, maka itu akan membuat pengguna, apalagi pengguna yang awam yang tidak biasa menggunakan komputer atau khususnya di luar teknik informatika, pasti akan bingung menggunakan sistem tersebut. Jadi
gunakan bahasa yang natural dan tentu saja menghindari technospeak atau bahasa-bahasa yang terlalu teknis yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu. Kemudian nanti tampilkan info user yang diperlukan secara tepat. Prinsip yang berikutnya berkaitan dengan konsisten. Memang desain kita harus berusaha untuk konsisten. Urutannya, aksinya, perintahnya, ataupun daftar kata-kata penting yang memang akan digunakan itu juga harus konsisten. Jadi urutannya memang misalkan untuk membuat file baru maka kita bisa klik file, kemudian new, dan seterusnya. Kemudian buat lebih banyak prediksi. Buat lebih banyak prediksi ini berkaitan juga dengan urutan pembuat atau membuat sebuah file baru. Misalkan kita untuk masuk ke explore bisa klik kiri, bisa klik start kemudian pilih komputer, atau bisa menggunakan keyboard, atau prediksi yang lain bisa menggunakan keyboard dengan Windows dengan huruf E. Atau misalkan kita buat file baru bisa klik file kemudian pilih new, atau bisa dengan langsung menggunakan Ctrl N dan sebagainya. Jadi untuk membuat lebih banyak prediksi. Kemudian sediakan umpan balik yang informatif. Jadi sediakan umpan balik yang informatif untuk memberitahukan pengguna tentang apa yang terjadi. Ini yang paling penting nanti sering dikunjungi atau memang berkaitan dengan aksi nyata. Contoh umpan balik yang informatif itu seperti apa? Misalkan sekarang kita buka slide presentasi. Biasanya di pojok kiri bawah itu ada informasi bahwa sekarang kita berada pada slide. Contohnya misalkan lagi ada di slide ke-10 dari 25 slide. Atau informasi umpan balik yang lain. Misalkan kita memasukkan username dan password yang salah, komputer akan memberikan kepada kita informasi bahwa masukkan username dan password atau username Anda salah dan seterusnya. Atau misalkan kita buka PDF, maka akan muncul tuh umpan balik bahwa sekarang kita sudah berada di halaman kesekian dari total jumlah halaman. Prinsip desain yang lain ini memang sebaiknya mengizinkan perubahan aksi yang mudah. Misalkan ketika kita salah mengetik bisa dengan menggunakan undo atau Ctrl Z lah misalkan. Jadi mengizinkan kita untuk perubahan aksi. Kalau kita berbicara desain grafis misalkan pakai Photoshop, pakai Corel dan lain-lain, itu kan ada tab khusus memang untuk history yang di mana kita bisa melakukan perubahan aksi yang telah kita lakukan. Prinsip yang lain adalah sediakan tanda exit dengan jelas. Jangan membuat user merasa terperangkap. Ini harus tombol cancel, quit, reset, exit, atau menggunakan tombol apa? Apakah misalkan contohnya misalkan kita pengen keluar dari aplikasi, menekan tombol cancel. Ternyata tidak keluar dari aplikasi tetapi hanya keluar dari fungsi tertentu. Misalkan kita pengen keluar, apakah dengan menggunakan tombol quit atau menggunakan tombol exit. Ini berkaitan juga dengan konsisten. Kalau misalkan kita menggunakan quit, maka semuanya menggunakan quit. Kalau menggunakan exit, maka juga harus dibangun menggunakan bahasa exit. Prinsip desain yang lain adalah sediakan shortcut. Ini juga penting, memungkinkan user untuk menjalankan operasi yang sering dipakai dengan cepat. Bisa dengan menggunakan, jadi kalau desktop kita biasa penuh dengan shortcut, itu salah satu implementasi dari prinsip desain. Sehingga misalkan kita pengen buka aplikasi tertentu, tidak perlu kita masuk ke C, program file, kemudian folder aplikasi, tetapi cukup dari desktop kita klik aplikasi yang akan kita gunakan. Mendukung fokus internal dari kontrol. Jadi ini contohnya misalkan kita mau gunakan enter atau klik tombol save. Misalkan kita login di Siakat, setelah masukkan username, masukkan password, fokus internalnya mendukung tidak? Apakah kita harus klik tombol login ataukah kita harus menekan tombol enter, atau bisa keduanya? Karena kebanyakan biasanya kalau kita melakukan pengisian borang atau form seperti itu, masukkan data nama, data-data alamat dan seterusnya, kemudian penyimpanannya cukup dengan menekan tombol enter. Prinsip desain yang lain adalah berkaitan dengan penanganan kesalahan. Ini juga sangat penting.
penanganan kesalahan ini untuk nanti ada pembahasannya sendiri, ada materi tersendiri mengenai error handling atau penanganan kesalahan. Jadi bagaimana kita membuat desain harus memanfaatkan fasilitas-fasilitas atau menggunakan konsep-konsep dari error handling. Misalkan kita ingin memasukkan data email, kemudian setelah kita ketik data email kita tidak menggunakan simbol @ maka akan ada peringatan atau ada pemberitahuan bahwa email yang Anda masukkan belum tepat karena tidak menggunakan simbol @. Atau misalkan kita menggunakan untuk untuk menghemat penyimpanan memori untuk upload file, di situ ada penanganan kesalahan juga. Misalkan kalau sistem yang kita bangun membatasi kita untuk menyimpan file atau upload foto misalkan di atas 2 mega. Jadi di situ akan ada peringatan bahwa file yang Anda upload itu lebih dari 2 mega. Silahkan ganti file Anda dan seterusnya. Kemudian prinsip yang terakhir ini berkaitan dengan menyediakan help dan dokumentasi. Ini penting, apalagi ini berkaitan nanti dengan maintenance. Jadi aplikasinya sudah jadi, desain aplikasi sudah jadi, kita serahkan ke pengguna, maka paling tidak ada dokumentasi sehingga pengguna ketika mengalami kesusahan tidak mencari-cari lagi pengembang atau programmernya, tetapi bisa membuka dokumentasi. Jadi kalau dokumentasi saat ini kalau misalkan kita menggunakan Windows atau Office, kita bisa dengan menekan tombol F1. Itu adalah contoh help dan dokumentasi. Prinsip masih ada satu prinsip desain adalah meminimalkan beban ingatan user, yaitu berkaitan dengan pengenalan terkait aplikasi tersebut, kemudian format input yang diperlukan, misalkan secara default kita harus masukkan tanggal, bulan, tahun, ataukah tahun, tanggal, bulan, dan seterusnya, menggunakan format yang berada di tempat pengguna akan menggunakan. Misalkan kita di luar negeri, mungkin ada beberapa default tanggal yang menggunakan tahun dulu, bulan, baru tanggal, atau ada yang menggunakan bulan dulu, tanggal, baru tahun. Sedangkan kita terbiasa di Indonesia seperti ini dengan menggunakan format tanggal, bulan, dan juga tahun. Ini berkaitan dengan nanti meminimalkan beban ingatan user sehingga pada saat nanti memasukkan data berikutnya, pengguna atau user sudah tahu apa yang akan diinputkan. Berkaitan juga dengan grafisnya, kita menggunakan icon yang seperti apa, atau kita lebih baik menggunakan icon, shortcut, dan lain-lain, itu juga berkaitan nanti dengan beban ingatan user. Lebih baik menggunakan menu datar ataupun menu tarik daripada perintah berbasis bahasa alami ataupun perintah berbasis perintah tunggal. Kalau kita berbicara lebih jauh lagi mengenai desain grafis, khususnya desain grafis untuk pengembangan sebuah aplikasi, yang pertama adalah look and feel. Jadi apa yang kita lihat dan rasakan. Kalau apa yang kita lihat itu berkaitan dengan simbol, icon, kemudian menu tersebut enable atau disable, atau fungsi-fungsi tersebut aktif atau tidak aktif, dan lain-lain. Sedangkan berkaitan dengan feel, ini berkaitan dengan ketika nanti kita menggunakan aplikasi tersebut, kita menggunakan klik atau double klik, drag and drop, dan sebagainya. Misalkan kita pengen upload sebuah file, kan bisa dengan menggunakan drag and drop dari Explore langsung ke aplikasi. Nah, apa yang dihadapi oleh seseorang pada awalnya ini adalah penyampaian sebuah kesan atau penyampaian suasana hati. Jadi biasanya desain yang akan dihasilkan itu bisa berkaitan dengan kesan pertama orang melihat. Misalkan orang melihat atau desain grafis ini melihat stitek dengan identik warna biru dan orange, maka itu akan mempengaruhi desain yang akan dibangun. Filosofinya ini berkaitan dengan unsur-unsur visual. Filosofi desain memang erat kaitan dengan unsur visual karena berkaitan dengan apa yang kita lihat atau berkaitan dengan faktor manusia yaitu penglihatan. Kemudian mengandung filosofi sedikit adalah lebih. Nah, maksudnya sedikit adalah lebih, ini berkaitan dengan tampilan yang sederhana itu lebih baik atau lebih enak dilihat atau dapat menampilkan informasi atau informasi yang dihasilkan itu dapat dimengerti oleh orang lain. Kemudian tentu saja bersih dan juga terorganisasi dengan baik. Menu-menunya rapi, susunannya memang sesuai urutannya dan seterusnya. Kalau kita lihat di desain menu kan tidak mungkin logout berada di menu yang pertama, pasti logout berada di menu yang terakhir dan seterusnya.
Sedangkan berkaitan dengan prinsip-prinsip desain grafis, ini berkaitan dengan beberapa hal, ada metafora, ada clarity, consistent, alignment, atau proximity, dan juga kontras. Berkaitan dengan metafora, ini mencoba mempresentasikan atau memberikan hubungan yang lebih familiar dengan elemen visual. Nah, ini biasa berkaitan dengan metafora desktop. Misalkan nanti ada contohnya setelah slide ini, kita buat interface untuk aplikasi bahan makanan. Maka sebisa mungkin kita menirukan atau desain yang kita hasilkan adalah orang yang misalkan sedang mendorong gerobak makanan. Ini adalah beberapa contoh aplikasinya. Bisa dilihat. Jadi misalkan website berkaitan dengan interior design, maka metaforanya di webnya ada semacam meja kantor dan juga ada perlengkapan-perlengkapan lainnya seperti kursi. Atau misalkan sebuah website berkaitan dengan tanaman, maka metaforanya adalah di website tersebut kita menampilkan sebuah pohon atau sebuah tanaman dan seterusnya. Kalau misalkan makanan, maka pasti ada gambar. Misalkan kalau warung makanan bakso, maka ada gambar gerobak bakso misalkan dan seterusnya. Kemudian prinsip-prinsip yang lain adalah clarity atau kejelasan. Ini harus mempunyai interface untuk satu tujuan. Ada white space-nya juga, kemudian keseimbangan dalam penggunaan pesan yang akan disampaikan, dan juga akan mengizinkan mata istirahat dari unsur-unsur aktivitas, dan ini biasa berkaitan dengan kesederhanaan, kerapian, ataupun berkelas. Jadi misalkan kalau kita lihat desain grafisnya seperti ini, kejelasannya ada bahwa ini untuk apa, kemudian grafiknya seperti apa, informasi-informasi dashboard umumnya seperti apa. Di sebelah kiri ada menu-menunya, ada bagian-bagian yang memang sudah ditampakkan secara jelas. Kemudian prinsip desain yang lain adalah konsisten dalam penggunaan warna, penggunaan gambar, penggunaan icon, kemudian tipografi dan juga teks. Ini juga berkaitan dengan website, misalkan kita akan membuat tampilan yang tetap di mana saja. Jadi buka menu visi misi, ada tampilannya masih sama dan lain-lain. Hanya berkaitan dengan perbedaan konten. Prinsip desain yang lain adalah berkaitan dengan alignment. Alignment itu sendiri nanti terbagi menjadi grids dan juga alignment dari sebuah teks. Nah, kalau kita berbicara sebuah grids, itu biasanya aplikasi itu akan dihitung atau disusun berdasarkan atau dimulai dari kiri atas. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah aplikasi, maka akan dihitung dari pojok kiri atas. Horizontalnya berapa, nanti vertikal seperti apa. Nah, grid ini berkaitan dengan garis horizontal dan vertikal. Ini biasanya nanti kita gunakan untuk mendesain atau merancang sebuah aplikasi, kemudian menggolongkan item-itemnya, jumlah kendalinya dan sebagainya. Contohnya misalkan ini contoh grid. Jadi ini adalah desainnya, gridnya. Kemudian bagian sini misalkan untuk folder-foldernya, bagian ini berkaitan dengan kontennya, bagian atasnya berkaitan dengan organisasi, fungsi-fungsinya, nama filenya, save as dan lain-lain. Misalkan ini masih kurang tombol save dan lain-lain, tombol save, tombol cancel, untuk membuat sebuah grid dari aplikasi. Sedangkan kalau berkaitan dengan alignment, ini berkaitan dengan font atau berkaitan dengan sebuah teks. Misalkan teks tersebut ada di kiri, teks tersebut ada di kanan, ataupun teks tersebut dibuat secara center. Sedangkan proximity, kalau berkaitan dengan proximity, ini berkaitan dengan kedekatan. Nah, yang dimaksud dengan kedekatan antar objek ini bukan berarti atau tidak berarti tentang jarak. Jadi walaupun misalkan antara time dan kolomnya ini jauh, tetap mempunyai arti atau makna yang sama dengan time dengan field di sebelahnya. Nah, yang dimaksud dengan proximity ini berkaitan dengan
kedekatan antar objek. Misalkan name, objeknya ya cuman name. Kalau misalkan nanti dibuat lebih detail, berarti kelompoknya adalah first name, middle name, ataupun last name. Berkaitan dengan alamat, maka nanti berkaitan dengan alamat satu, alamat yang lain. Misalkan kalau sekarang alamat domisili, alamat KTP, kotanya di mana, negaranya apa, dan seterusnya, provinsinya di mana. Kemudian berkaitan dengan kontak. Nah, ini akan dibuat jadi jaraknya itu menyiratkan objek-objek, antar objek atau antar kelompok-kelompok informasi yang tertentu. Kelompok berkaitan nama berkelompok sendiri, kelompok berkaitan dengan alamat juga sendiri, dan seterusnya. Kemudian kalau prinsip desain grafis yang lain ini berkaitan dengan kontras. Kalau kontras ini berkaitan dengan menarik perhatian. Nah, ini biasanya kan apa yang tampil di layar kita. Ini biasanya digunakan untuk membedakan kontrol aktif, kontrol tidak aktif, mana tombol yang disable, mana tombol yang enable, atau dan lain-lain. Kemudian mana nanti yang merupakan item yang paling penting, ini nanti diberi highlight. Misalkan di sini ada highlight berwarna kuning menunjukkan bahwa informasi itu akan diisi secara lengkap, atau informasi yang akan diisi adalah berkaitan dengan yang di highlight. Berkaitan juga dengan fokus. Kemudian berkaitan dengan tipografi, ini memang harus menggunakan karakter atau simbol-simbol ini harus dinotasikan dan dapat dibedakan. Jadi contohnya apakah menggunakan huruf besar semua ataupun menggunakan huruf kecil dengan didahului dengan huruf besar. Makanya untuk penggunaan teks yang banyak harus hindari nih penggunaan huruf besar semua, karena orang terbiasa dengan menggunakan huruf kecil. Bahkan sekarang orang chat dan lain-lain dengan menggunakan huruf besar pasti akan menjadi salah persepsi, misalkan ngegas lah atau semacamnya. Kemudian harus pelajari kombinasi huruf. Ini berkaitan dengan nanti kita cepat tidak membaca informasi yang dihasilkan. Kalau berkaitan dengan tipografi, ada dua keadaan atau dua jenis. Yang pertama adalah readability. Ini berkaitan dengan keadaan yang dapat dibaca. Ini berkaitan dengan bagaimana nanti membaca teks yang banyak. Jadi kalau kita baca berita, kontennya berita tentang sepak bola atau tentang musik dan lain-lain, itu berkaitan dengan readability, keadaan yang dapat dibaca. Jadi teksnya panjang, itu berkaitan dengan konten. Sedangkan legibility ini berkaitan dengan sifat yang mudah dibaca. Nah, sifat yang mudah dibaca ini gunanya untuk apa? Untuk memudahkan kita mengenali teks pendek yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul seperti apa? Misalkan tombol seperti ini, kursor mendekat ke sebuah icon atau sebuah fungsi, maka akan muncul sebuah teks pendek. Nah, ini juga berkaitan dengan tipografi, yaitu berkaitan dengan teks yang banyak. Ini berkaitan dengan teks yang banyak, contohnya misalkan ini. Kemudian berkaitan dengan sifat yang mudah dibaca atau teks yang muncul secara tiba-tiba. Kalau jenis huruf ini biasa disebut dengan font atau biasa disebut dengan typeface. Jadi kalau kita menggunakan HTML kan untuk menggunakan jenis huruf kita menggunakan atribut face untuk menentukan jenis hurufnya apa atau jenis fontnya. Ini beberapa keluarga dari font, misalkan serif, ini ada Times, ada Bookman, kemudian yang jenisnya dekoratif, ini ada Comic Sans dan lain-lain. Jadi monospace ini biasanya digunakan untuk script dari script kode. Sans serif berkaitan dengan Tahoma ataupun Arial. Nah, kebanyakan untuk teks yang banyak atau teks yang panjang biasanya kan kita menggunakan Times. Makanya laporan-laporan resmi atau laporan-laporan karya ilmiah memang paling disarankan adalah dengan menggunakan font Times New Roman. Ini beberapa petunjuk, misalkan untuk menggunakan tipe serif ini tipe serif untuk format yang panjang. Kemudian mungkin kalau untuk judul-judulnya bisa menggunakan sans serif untuk headline atau judul dari sebuah teks. Paling tidak hanya menggunakan 1 sampai 2 atau maksimal 3 jenis font. Penggunaannya normal, italic,
dan bold. Ini juga harus dipilih mana kapan kita menggunakan normal, italic, dan juga bold. Nah, ini ada peringatan juga nih, jangan menggunakan italic untuk semua font yang atau semua teks yang huruf besar semua. Jadi sebaiknya italic memang digunakan untuk yang huruf-huruf kecil. Kemudian hati-hati juga dengan penggunaan penggunaan warna teks. Jangan sampai warna teks itu tidak kontras dengan background atau background dan foregroundnya tidak kontras. Jadi paling enggak kalau kita menggunakan background yang gelap, maka kita pakai teks atau teksnya menggunakan warna yang terang. Begitu juga sebaliknya. Nah ini, kalau kita lihat di sini mana yang lebih baik gambarannya, maka tentu saja mungkin teman-teman akan memilih yang di bawah karena informasi yang dihasilkan itu lebih enak kita baca dibandingkan dengan walaupun informasinya sama tetapi berkaitan dengan format data, misalkan September 1924 atau berkaitan dengan kapan kita menggunakan huruf kecil, huruf besar, dan lain-lain. Kalau yang di atas kan huruf besar semuanya. Sedangkan ini tambahan-tambahannya berkaitan dengan color atau warna. Warna itu kan adalah cahaya yang muncul ke permukaan, kemudian yang dipantulkan ke mata kita. Kalau printer mengenalnya dengan skema CMYK, cyan, magenta, yellow, dan juga black. Sedangkan pada monitor skemanya adalah RGB, red, green, dan juga blue. Masing-masing nilainya biasanya diidentikan dengan 0 sampai 255. Atau kalau menggunakan bilangan heksa maka 00 sampai dengan FF. Jadi FF itu kalau kita terjemahkan ya 255. Nilai masing-masing merah, hijau, dan biru. Misalkan kita ingin membuat warna magenta seperti ini, oh ternyata terdiri dari warna merah 170, green 43, dan juga blue 211. Nah, biasanya penggunaan warna memang untuk tujuan tertentu, tidak hanya asal menambahkan warna. Kalau teman-teman pengen lihat palet warna, ini ada beberapa rekomendasi, bisa dari Adobe Color. Jadi bisa nanti dilihat yang kalau kita menggunakan warna-warna yang sejenis, misalkan orange, maka pasangannya adalah warna kuning, hijau, dan seterusnya. Bisa juga dengan menggunakan website yang lain, yaitu menggunakan color. Atau bisa searching saja di Google palette warna. Kemudian yang terakhir adalah design icon. Design icon ini mempresentasikan objek atau aksi yang memang mudah dikenal. Jadi membuat icon itu lebih menonjol daripada backgroundnya. Menjamin bahwa icon yang terpilih ini terlihat jelas. Kemudian paling tidak membuat icon itu berbeda-beda. Jangan sampai satu icon dengan icon yang sama, hampir sama bentuknya. Ini akan membingungkan pengguna. Kemudian kerukunan anggota icon-icon dari keluarga icon ini bisa juga nanti dilihat. Banyak sekali teman-teman bisa mengambil atau mendownload dari beberapa website berkaitan dengan keluarga-keluarga dari icon. Kemudian menghindari penjelasan yang berlebih karena memang paling tidak icon yang dibuat itu sudah mendeskripsikan apa yang dimaksud. Jadi teksnya ya tidak perlu atau icon tersebut tidak perlu lagi dijelaskan dengan teks-teks yang berlebihan. Contohnya misalkan ini adalah dock, jenisnya banyak, ini desktop dock, bisa teman-teman download dan lain-lain kalau mau pakai. Ini biasanya kalau secara default yang menggunakan Mac biasanya ada juga, kalau untuk Windows biasanya harus install dulu. Oke, materinya itu saja, selanjutnya adalah sesi diskusi. Terima kasih.